Sekali lagi mari kita membuka kitab kita dari Injil Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat, mari kita membaca ayat ini silih berganti lebih bagus ya. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini yang kita akan membahasnya dalam Minggu Prapaskah yang keempat adalah memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Sekali lagi, memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Nah, Alkitab memang sadar atau tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti saudara, tapi Alkitab itu menyatakan kepada kita bahwa kita adalah orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah sang terang. Ya. Dan karena kita percaya, kita juga akhirnya menurut Injil Yohanes juga pasal 8 ayat 12 dikatakan di sana kamu adalah terang dunia. Ya, jadi kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini adalah terang. Ya, kita ini adalah terang. Ya, coba kita membuka kitab kita dulu, Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-8. Ya, mari kita lihat, kita perhatikan ayat yang ke-12. Ya. Oke. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus adalah terang. Nah, perhatikan lagi di dalam Matius. Coba perhatikan Alkitab saudara di dalam Matius pasal yang ke-5. Mari kita perhatikan Matius pasal yang ke-5. Ya. Matius pasal yang ke-5. Kita melihat ayat yang ke-14 ya. Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan di sana, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, dari bagian ini Bapak Ibu kita bisa paham sekarang. Ya, dari judul yang akan kita bahas tadi, memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Ya. Nah, Yesus adalah terang dan kita juga adalah terang. Ya, Yesus mengatakan dia adalah terang dunia, aku adalah terang dunia. Dan kepada kita juga dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Maka karena ini ya, karena sama-sama orang percaya dengan Tuhan Yesus itu, atau Tuhan Yesus dengan orang percaya sama-sama adalah terang dunia ini, maka sebagai orang percaya yang masih hidup dan tinggal di tengah-tengah dunia ini, seharusnya kita seperti judul tadi, kita bisa memberlakukan terang itu. Memberlakukan artinya itu kita itu menghidupkan terang itu dalam hidup kita, sehingga dimanapun kita berada orang bisa melihat pancaran terang itu. Jadi kita ini nggak seperti lampu diskotik. Tahu lampu diskotik ya? Ya, lampu diskotik itu tutup gitu. Jadi hanya pas dia plop gitu, padam dia kan, terang lagi, gitu, terang lagi. Gak kayak gitu. Kita ini bukan lampu diskotik, tapi kita ini adalah terang yang menyala. Amin. Ya, kita ini adalah terang yang menyala, terang yang benar-benar bisa menyinari. Ya, kalau lampu diskotik itu kan kelap-kelip. Coba saudara masuk ke diskotik ya,
yang pernah, yang dulu mungkin kita belum bertobat, kita masuk ke diskotik itu kan, lampu itu kan kelap-kelip. Ya, makanya kalau ada gereja membuat lampu kelap-kelip di gerejanya, saya kadang-kadang agak tertawa juga. Kenapa harus pakai lampu kelap-kelip ya? Ya, karena memang seharusnya pelayan-pelayan itu harus terlihat dengan baik. Tapi kadang-kadang ada gereja-gereja tertentu yang senang dia bikin lampu kelap-kelip. Ya, jadi lampu kelap-kelip itu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa orang percaya itu kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup, kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup ya. Ya, atau kadang-kadang orang percaya itu ya dia terang tapi warna-warni terang gitu. Tuhan nggak mau. Jadi warna terang itu ya, terang itu satu, Yesus terangnya. Ya, dan kita harus menyinari dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 tadi, kita harus menyadari bahwa ini adalah potongan pembicaraan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan pemimpin Yahudi. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh basa-basi. Nah, ini dia, ya. Jadi artinya gini, terang itu nggak perlu basa-basi, ya. Kalau kita orang benar, kalau kita memang tinggal di dalam terang, kita nggak perlu dalam basa-basi. Coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga itu tadi, ya, Yohanes pasal yang ketiga. Coba perhatikan ayat yang kedua. Yohanes pasal 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Nah, ini dia, kami tahu. Nah, udah tahu kok. Ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nah, ini Yesus direndahkan sama dia. Karena dibilang Yesus datang sebagai guru. Sebenarnya Yesus datang itu bukan sekedar sebagai guru yang diutus Allah. Bukan. Ya, tapi Yesus datang, dia adalah sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ya kan? Sebagai juru selamat, sebagai wujud kasih daripada Allah. Makanya nanti dalam ayat 16, Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini jelas sebenarnya. Tetapi Nikodemus mengubah dengan istilah dikatakan di dalam bagian itu, dikatakan Rabi. Rabi itu guru. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi basa-basi yang salah ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, tetapi perhatikan apa yang menjadi jawaban Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus tidak terlalu senang dengan basa-basi itu. Lalu Yesus memotong kompas dan dia berkata, gak usah pakai basa-basi. Sekarang yang real-real aja, yang nyata-nyata saja kata Yesus. Ya, bahwa barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Sekalipun engkau adalah guru Yahudi, engkau adalah Farisi, engkau tahu semua Taurat, tetapi kalau engkau tidak bertobat, ya Tuhan Yesus mau berkata sekarang, ya tidak ada gunanya. Karena yang paling penting itu adalah pertobatan. Yang paling penting itu adalah bukan sekedar dia punya pemahaman yang benar tentang Taurat atau sama seperti kita, bukan sekedar kita punya pemahaman yang hebat tentang Alkitab, tetapi kita memang sungguh-sungguh perlu dilahirkan kembali. Dan memang saya baru terenyuh ya, memang ketika ada orang mengatakan pengajaran tentang kelahiran kembali ini pengajaran yang paling rendah dari semua pengajaran yang ada di dalam doktrin Kristen itu. Kenapa? Karena dengan dilahirkan kembali, ini berarti orang itu memulai perjalanan hidup bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Dia tanpa melakukan apa-apa. Ini hanya bicara tentang keselamatan jiwanya. Makanya dikatakan ini doktrin yang paling rendah di dalam doktrin keselamatan yang ada di dalam apa? Di dalam Alkitab itu. Masih ada yang lebih tinggi, masih ada yang lebih besar. Ya, selain membicarakan tentang kelahiran kembali. Tapi yang lebih besar itu tidak akan bisa kita bicarakan dengan baik kalau apa? Kalau kita tidak dilahirkan kembali. Makanya Nikodemus berkata di dalam ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah ini. Jadi pertanyaannya, Yesus mengatakan dilahirkan kembali, dia lalu mengulas pernyataan Yesus itu dengan satu konsep. Dia menganggap kelahiran kembali yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bagian ini adalah dia akan masuk kembali ke rahim ibunya. Ya enggak? Pak Aca untuk lahir kembali kita suruh masuk kembali ke rahimnya Opung kan nggak mungkin. Ya, kalau Pak Aca jadi Nikodemus yang bertanya kepada Yesus,
Bagaimana aku sudah ubanan, rambutku sudah putih. Ya kan? Ya, apakah mungkin aku masuk lagi kembali ke rahim ibuku katanya. Ya untuk bisa, karena Yesus menggunakan kata dilahirkan kembali. Tapi ternyata Yesus mengatakan ayat yang kelima itu. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu air? Air itu adalah firman. Amin. Setiap orang kalau dia mau bertobat, kalau dia mau dilahirkan kembali, kalau dia mau percaya kepada Yesus, inti utama yang harus didengarkan adalah firman. Dia boleh tidak percaya. Dia bukan orang yang percaya yang mungkin buta sama sekali tentang apa? Tentang Alkitab. Tetapi yang pertama kali yang harus didengarkannya adalah Injil. Dan Injil itulah yang dikatakan apa? Air. Ya air yang adalah firman yang disampaikan supaya dia mengalami yang namanya apa? Yang kedua, roh. Ketika dia menerima firman itu, menerima air kehidupan itu, ya, lalu roh itu akan melahirkan dia kembali. Dan ketika dia lahir kembali, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, di sanalah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya dipertegas oleh Yesus lagi dalam ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi kalau kita lahir dari daging, kelahiran kita pertama itu adalah daging. Kita adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan kelahiran kembali itu tidak bicara daging. Tapi kelahiran kembali itu adalah bicara roh. Jadi roh kita ini harus kita baharui dengan apa? Dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita tidak mungkin mengalami pertobatan, tidak mungkin kita mengalami terobosan demi terobosan, melakukan hal-hal yang besar kepada Tuhan tanpa kita dilahirkan kembali. Nah itu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Nah ayat 7 ini menarik. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Karena memang harus seperti itu. Ya, lalu makanya dikatakan, Nikodemus katakan dalam ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian itu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Kenapa? Karena nggak dilahirkan kembali, ya kan? Tidak dilahirkan di dalam roh dia hanya dilahirkan di dalam daging, ya nggak? Dilahirkan di dalam daging, dia tidak mengalami kelahiran di dalam roh itu. Kelahiran di dalam roh itu artinya dia tidak mengalami kelahiran kembali. Nah, makanya pembicaraan itu ditutup dalam ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi sekarang Tuhan Yesus mulai membuat semacam semacam jembatan peralihan. Tadi dia begitu ketat sekali membicarakan kelahiran kembali, tetapi sekarang dia mulai menyeberangkan kepada konsep yang berkaitan dengan bagaimana orang ada di dalam pertobatan itu. Ya, makanya dimulai dengan kata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini jembatannya, ya, ini jembatannya. Jadi makanya dikatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, kalau saudara melihat latar belakang kata Musa meninggikan ular di padang gurun, ini latar belakangnya ada di dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Pada waktu itu dikatakan Israel melawan Allah. Kenapa mereka melawan Allah? Karena mereka kembali kepada masa lalu mereka. Mereka bersungut tentang masa lalunya. Dan dikatakan di sana tidak ada roti katanya, tidak ada air, muak dengan makanan hambar. Muak dengan makanan hambar. Makanan hambar itu apa? Mana? Ya kan, mana yang turun dari surga yang Tuhan kasih yang harus diambil setiap hari secara apa? Secara disiplin, secara beraturan. Muak. Akhirnya dia katakan, Musa, udahlah, banyak cerita kau katanya gitu kan. Kau udah menyesatkan kita ini katanya. Akibatnya Tuhan murka. Di dalam teks itu nanti kalau saudara baca,
Di dalam teks itu dikatakan Tuhan murka dengan mendatangkan apa? Ular-ular tedung. Sehingga mereka itu dipagut. Banyak yang mati. Wah, itu ngeri sekali Bapak Ibu ya. Jadi semua yang bersungut-sungut, semua yang marah-marah, semua dipagut. Ya kan? Semua dipagut. Dan semua mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika mereka sadar, mereka ternyata mau bertobat. Mereka datang kepada Musa dan minta kepada Musa supaya berdoa kepada Tuhan supaya ular itu disingkirkan. Nah, jawaban doanya itu memang dikatakan di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Ya, coba baca Bilangan 21 ayat 8 sampai dengan 9. Mari kita lihat Alkitab kita, Bilangan 21. Ya, Bilangan 21 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini tidak bicara bahwa Israel sedang diminta untuk apa? Untuk menyembah berhala. Ini tidak berbicara Israel itu sedang diarahkan oleh Tuhan untuk mengubah penyembahannya, tidak. Tetapi ini membicarakan tentang sebuah langkah iman. Musa membuat ular tembaga. Tetapi ular tembaga ini Bapak Ibu bukan sekedar ular tembaga yang harus disembah. Karena dikatakan barang siapa melihatnya. Berarti melihat kepada pertolongan daripada Tuhan. Melihat kepada jalan keluar yang disiapkan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi barang siapa melihatnya katanya, mereka akan sembuh. Mereka akan diselamatkan. Dan inilah yang mau ditegaskan kepada kita. Ketika dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Artinya dosa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Hukuman hanya Allah yang bisa mengampuni. Ya, semua jalannya hanya dari Tuhan. Dalam arti jangan pernah mencoba menyelesaikan dosa dengan jalan kita sendiri. Tidak akan bisa selesai. Ya kan? Tidak akan bisa selesai. Jadi kita harus membuka hati kita, membuka diri kita supaya apa? Supaya Allah yang menyelesaikannya. Ya, kita harus datang kepada Tuhan supaya Allah yang menyelesaikannya. Makanya dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat sekarang. Setelah kita melihat semua latar belakang ini, mari kita lihat sekarang. Yang pertama adalah kita harus percaya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Artinya begini, kematiannya adalah kasih karunia Allah bagi kita. Musa meninggikan ular di padang gurun, lalu Tuhan katakan demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Artinya apa? Artinya adalah kalau orang Israel yang sedang dihukum oleh Tuhan itu karena kebersalahannya, bisa luput dari kebersalahannya, bisa luput dari kematiannya, maka orang-orang percaya sebenarnya orang-orang yang berdosa hanya bisa dilepaskan. Ya, hanya bisa dilepaskan, hanya bisa dibebaskan dari dosanya ketika Yesus ditinggikan. Kapan Yesus ditinggikan? Yesus ditinggikan ketika dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya sebagai korban keselamatan. Itulah Yesus ditinggikan. Jadi Yesus ditinggikan itu bukan ketika engkau menyembahnya, bukan. Yesus ditinggikan itu bukan ketika saudara-saudara memberikan sesuatu kepadanya, bukan. Tapi Yesus ditinggikan itu adalah ketika dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan nyawanya untuk kita orang yang berdosa ini. Di sanalah dikatakan bahwa kita mengalami yang namanya apa? Keselamatan. Jadi dia menjadi korban keselamatan bagi kita. Dan inilah yang dikatakan di dalam teks kita. Inilah kalau kita memberlakukan terang itu, kita harus menghidupkan ini. Kita harus mengalami Yesus yang ditinggikan itu. Artinya kita harus mengalami kematian dan kebangkitannya dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa menjadi orang percaya yang hanya datang ke gereja. Ya enggak? Tanpa lahir
baru. Kalau kita datang ke gereja, nggak lahir baru, sama dengan Nikodemus tadi. Ya nggak? Sama dengan Nikodemus tadi. Ya, sama dengan Nikodemus tadi. Nah, kalau dikatakan di sana, anak manusia itu sudah mati, sudah menyiapkan segalanya bagi kita. Tujuannya adalah supaya kita yang percaya memperoleh apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini bagian yang pertama. Jadi memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Yang harus kita hidupkan dalam hidup kita adalah Yesus yang ditinggikan. Pengalaman kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi pengalaman awal untuk memulai perjalanan hidup kita di dalam manusia roh kita. Ya, manusia roh kita. Atau perjalanan memberlakukan terang itu dalam hidup kita. Ini menjadi dasar untuk melatih kita hidup di dalam ketaatan kita. Jadi tanpa pengalaman kita bersama dengan Yesus yang mati yang bangkit itu, saya katakan kepada saudara, tidak akan mungkin kita bisa hidup di dalam ketaatan kita. Jadi hidup dalam ketaatan itu satu-satunya cara adalah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Kita harus percaya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan yang ditentukan Allah untuk menyelamatkan dunia. Nanti kalau Bapak Ibu lihat dalam ayat 16-17 itu, ya itu jelas dikatakan di sana. Artinya begini, jalan keselamatan kita melalui Tuhan Yesus. Karena itu kalau mau selamat, terima Tuhan Yesus. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi mungkin Anda bisa berteori dengan banyak bagaimana supaya selamat. Anda mungkin bisa mereka-reka dengan luar biasa bagaimana jalan supaya selamat. Satu-satunya jalan cuma percaya kepada Yesus. Karena ayatnya jelas, ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 berkata apa? Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi dikatakan untuk menyelamatkan dunia ini. Luar biasa itu. Untuk memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk dunia ini. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada jalan, ya kita harus percaya dengan jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jalan itu adalah Yesus. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau kita mau memberlakukan terang, menghidupkan terang dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup dalam ketaatan, tanpa menerima Yesus, tanpa berjalan di jalan keselamatan, atau tanpa meyakini Yesus yang adalah jalan itu, gak akan ada gunanya Bapak Ibu. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu belum terima Yesus, terima Yesus hari ini. Amin. Sudah terima Yesus semua ya? Saya yakin yang di sini tidak ada yang tidak terima Yesus. Ya. Kita semua terima Yesus. Sehingga ketika nanti kita mati, ya semua orang akan paham bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Saya pernah menguburkan seorang pengacara besar di Depok sana. Saya pernah makamkan. Lalu orang-orang bilang, waduh rajin dia ke gereja. Dia selalu pergi ke gereja. Lalu tiba-tiba setelah dia mati ada pesan. Ya, ada pesan bahwa dia harus dikubur secara Kristen. Selama hidupnya. Nah ini Bapak Ibu, selama hidupnya dia tidak pernah tidak pernah ada orang yang menyaksikan bahwa dia benar-benar jadi Kristen. Hanya terakhir dari hidupnya dia pergi rajin ke gereja. Kata orang seperti itu, kata keluarganya seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia meninggalkan iman percaya, meninggalkan agama lamanya, meninggalkan iman percayanya, lalu menikah dengan orang yang tidak percaya, ya kan? Dan menurut dia sih, dia tidak pernah mengikuti iman yang itu gitu loh. Nah, tapi bagaimanapun apa yang kita lakukan kan kita tidak memberlakukan terang itu lagi. Ketika ada orang melihat yang seperti itu, orang akan berkata kepada kita, nggak benar nih kawan ini katanya gitu kan? Ya, 1000 kali dia bilang dia rajin ke gereja, dia mencuri-curi pergi ke gereja. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan iman kita dengan baik, Bapak Ibu, sama aja. Ya, makanya selalu saya katakan, Anda dikubur Kristen tidak menjamin kuburan Kristen itu menjamin Anda masuk surga. Yang menjamin imanmu masuk surga itu adalah Yesus Kristus. Jadi tanpa iman, kan itu yang dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ya, jadi iman itu yang membuat kita percaya. Jadi
kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah menyangkal imannya. Entahkah itu dengan perkawinan, entahkah itu dengan pekerjaan, entahkah itu dengan sebuah kesesakan demi kesesakan yang menghimpit hidupnya, dia tidak akan mungkin menggadaikan imannya. Nah, ini lihat di sini. Karena dikatakan, akulah, Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah mengalami kasih daripada Allah itu, seharusnya tidak ada di antara kita yang menggadaikan imannya. Amin. Ya, jadi saudara-saudara anak-anak muda, jangan gadaikan imanmu demi pekerjaan, jangan gadaikan imanmu demi uang, jangan gadaikan imanmu demi jodoh, jangan gadaikan imanmu demi hal-hal yang lain dalam hidup ini. Kita tidak boleh menggadaikan iman kita demi hal-hal seperti itu. Jadi kita harus belajar bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang waktu dia mati itu, pengacara itu mati, ya saya disuruh memakamkan. Apa yang saya lakukan? Apakah saya bisa mengkhotbah dia? Nggak bisa. Yang saya khotbahin siapa? Keluarganya yang ada di situ, keluarga istrinya yang ada di situ. Yang notabene semua tidak orang yang tidak percaya. Apakah saya takut untuk mengkhotbahkan Injil kepada mereka? Oh, saya tidak takut mengkhotbahkan Injil. Karena memang tadi dikatakan di poin yang pertama itu ya, orang harus mendengar firman supaya dia bisa dilahirkan di dalam roh. Yang saya khotbahkan adalah Yesus juru selamat. Tanpa Yesus tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Makanya ada orang berkata kepada saya, Pak pendeta ini dia bikin evangelisasi katanya gitu ya, evangelisasi pendek, ya evangelisasi singkat yang menggugah hati semua orang. Dia aja paham, ya dia aja paham, dia aja mengerti bahwa itu saya sedang melakukan evangelisasi, saya sedang melakukan penginjilan untuk bisa membawa orang itu kepada Kristus. Entah dia percaya atau tidak percaya itu urusannya. Ya tantangan saya kepada mereka, tanpa Yesus tidak mungkin ada orang yang diselamatkan. Bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga yang terakhir adalah memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Cara yang ketiga adalah kita harus meresponnya dengan ketaatan. Nah, ini yang menjadi inti dari hidup ketaatan itu. Dalam ayat 18 sampai 21 artinya apa? Perlu taat supaya kita dapat mengalami terang itu. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Jadi, supaya terang itu bisa kita hidupkan dalam hidup kita perlu hidup dalam ketaatan. Nah, hidup dalam ketaatan itu artinya apa? Kita bisa merespon. Kalau respon kita percaya, kita akan diselamatkan. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau respon kita adalah percaya, kita akan diselamatkan. Kalau kita tidak percaya, kita akan dihukum. Akan dihukum. Jadi makanya jangan heran, kita semua orang diberikan kesempatan untuk mendengarkan apa? Mendengarkan Injil. Supaya mereka bisa diselamatkan. Supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk berdalih. Supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk berkata, kami tidak pernah mendengarkan Yesus. Nah, ketika kita sudah mengalami itu, kita juga sama. Kita dituntut hidup dalam ketaatan. Ketaatan kita adalah memberitakan Injil itu kepada orang lain. Memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Ya, jangan juga ya, kita tidak memberitakannya. Kita menjadi apa namanya? Menjadi batu sandungan. Kita tidak pernah cerita Yesus kepada orang lain. Malah kita hidup seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu tadi dari daging tadi ya, dari daging tadi karena roh kita yang dibarui. Kalau roh kita yang dibarui, maka semangat kita itu akan terus menerobos supaya apa? Supaya kita bisa menjangkau segalanya. Nah, makanya dalam ayat 19 sampai 21 itulah yang diputar oleh Tuhan di sana, perkataan-perkataannya bahwa kalau orang tidak percaya kepada Yesus itu dikatakan ya di dalam Yohanes pasal yang ketiga itu, mari kita lihat. Dari mulai ayat 19 ya. Yohanes pasal 3 ayat 19. Di sana dikatakan dengan jelas ya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ini realita yang pertama. Ya, Tuhan memberi terang. Tapi orang suka dalam kegelapan. Itu hukuman bagi mereka. Karena Tuhan tahu. Mereka mau membuka hati apa enggak. Ya. Dan dikatakan perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jahat lagi. Jahat. Macam-macam perbuatan-perbuatan. Sesuatu yang jahat, ya, sesuatu hal yang diselubungkan, yang orang tidak paham. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ya kan? Ya udahlah, jangan datang Jangan datang kepada terang itu karena kalau sudah datang kepada terang itu kan wajib memberlakukan terang itu, wajib menghidupkan terang itu. Sehingga dikatakan dalam bagian ini, ya semua perbuatan-perbuatan itu wah jadi membahayakan buat dia.
Nah, terakhir dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ini Bapak Ibu, jadi marilah kita belajar hidup memperlakukan terang itu dalam hidup kita, supaya hidup kita jauh lebih baik lagi dan Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya,